Shalom. Puji nama Tuhan. Hari baik, kesempatan baik, sebab Tuhan Yesus baik. Sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Ya. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama berada di tempat ini. Satu kerinduan kami Tuhan, kami untuk memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Layakan setiap kami Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami siap untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Untuk sore hari ini kami siap untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya udah jemaat untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Ayo kita joget bareng-bareng aja wes. Setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, sukacitaku hanya bersama Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sudah keringetan? Sudah keringetan? Amin. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Mungkin ada yang mau memberikan kesaksian. Nama Tuhan, saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan yang besar kepada saya. Saya tahu
Tuhan mengasihi saya luar biasa. Seperti biasanya Pak Uli katakan, saya sering ke persekutuan, itulah yang akan saya saksikan apa yang saya dapatkan. Saat ini saya sudah berumur 85 tahun dan secara manusia fisiknya makin lama makin melemah. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saya sampai saat ini untuk pergi ke PD-PD dimanapun saya akan diajak oleh teman-teman saya. Saya mendapatkan teman-teman yang baik dan teman-teman itu semua mengasihi saya luar biasa. Kalau hari Senin saya ke Beranjangan, di situ juga ada doa dan persekutuan. Di situ tidak diberi makan, tapi saya tetap pergi hari Senin. Kalau hari Selasa saya ke persekutuan di Sawo Jajar, itu juga dijemput sama teman. Di situ kadang-kadang dikasih makan, kadang-kadang tidak. Tapi saya tetap ikut kalau dijemput. Hari Rebo saya ke sini atau ke tempat lain kalau ada jemputan pada pagi hari. Dan hari Kamis saya selalu ke AOC. Di AOC juga tidak dikasih makan, tapi saya juga pergi ke sana setiap hari Kamis. Dan hari Jumat kadang-kadang di AOC itu digeser ke Jumat kalau ada hamba Tuhan dari luar negeri. Begitulah saya juga datang. Juga tidak dikasih makan, tapi saya datang selalu. Karena apa? Saya rindu menikmati firman Tuhan itulah. Di masa tua saya ingin menguatkan iman saya untuk satu kali bertemu dengan Tuhan sendiri. Itulah kerinduan saya. Setiap kali saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau menjemput saya tidak dapat dengan susah payah, tetapi saya minta sama Tuhan supaya Tuhan menjemput saya dengan tenang dan dengan sukacita untuk bertemu dengan Tuhan yang mengasihi saya. Saya pergi ke persekutuan dimanapun ada, bukan cari apa-apa, tapi saya cari Tuhan Yesus, cari firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan membawa saya untuk bertemu dengan Tuhan. Itulah kerinduan saya. Maka itu meskipun waktu beberapa hari yang akan datang saya diajak oleh Pak Wi ke Blitar, saya masih pikir-pikir bagaimana keadaan tubuh saya. Tapi Tuhan sudah curahkan berkatnya juga. Ada saja yang mengajak saya dan membayari uang ongkosnya ke sana. Itu semua karena Tuhan. Pakaian yang saya pakai, makanan yang saya makan itu semua juga dari Tuhan. Sudah 6 tahun saya ditinggal oleh suami saya dan tidak mempunyai penghasilan. Tetapi Tuhan pelihara saya sampai saat ini. Inilah kesaksian saya. Biarlah ibu-ibu, bapak-bapak menjadi berkat ya. Jangan cari perkara-perkara dunia yang sebentar lagi akan lenyap ya. Sebentar lagi akan kita tinggalkan. Kita kembali lagi kepada debu. Tetapi kita mau cari Tuhan Yesus yang mempunyai firman itu. Dan firman itulah yang akan membawa kita bertemu dengan Yesus yang mengasihi kita. Inilah kesaksian saya. Amin.
Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saya menyapa Ciweling, selamat datang. Iya. Kita siapkan hati yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita hormati Tuhan. Kita hormati Tuhan sudah mengirim hamba-Nya untuk menyampaikan berkat rohani pada kita. Terima kasih Tuhan.
beribadah sebagai orang-orang yang merdeka Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengasihi setiap kami dan Engkau menyediakan segala sesuatunya buat kami. Sore hari ini pun Tuhan kami percaya firman kebenaran-Mu akan menjadi makanan dan minuman buat rohani kami, buat jiwa dan roh kami, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sehat, untuk menyelesaikan pertandingan hidup kami Tuhan sampai garis akhir. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, kuasai hati dan pikiran hamba-Mu ini Tuhan. Bukan hamba-Mu lagi, tetapi Engkau hari ini Tuhan, yang kami rindukan untuk berbicara. Semua yang murni, semua yang segar, yang dari surga, yang akan mengubahkan hidup kami, yang akan menguatkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menyelesaikan kehidupan kami ini Tuhan, sampai garis akhir, dengan baik, dengan benar, tuntas semuanya, karena Engkau Tuhan yang menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami menjadi tanah yang baik, supaya firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Silakan Kau berbicara seluas-luasnya dan kuasai setiap kami Tuhan, supaya telinga kami boleh menjadi telinga seorang murid yang dengar-dengaran, sehingga tidak ada satupun firman-Mu yang boleh lewat dari kami. Semuanya secara utuh boleh kami terima. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Mohon maaf hari ini karena jamnya dimajukan ya. Saya pulang kerja, waktunya mepet. Saya mau pesan Grab, nanti malah terlambat. Jadi saya bawa motor, ternyata di tengah jalan hujan lebat dan saya kesasar. Sampai baju saya sobek ini tadi. Tapi saya bilang, Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rancangan-Mu. Kondisi apapun tidak akan bisa menggoyahkan kita untuk tetap bersekutu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, jangan lihat baju saya yang basah. Disambut firman kebenaran Tuhan. Kita buka ya di 1 Korintus 9. Korintus 9 ayat 25. 1 9 tantanya. 1 Korintus 9 ayat 25. Semuanya sudah dapat? Boleh kita baca ya. 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Saya terberkati dengan kesaksian Tante. Itu mimpi saya, Tante. Suaranya itu. Atau enggak usah mic ya Pak? Oh, ya. Kayaknya suaranya cukup. Ya. Ya, suaranya bisa ya? Ya, suaranya banter kok ya? Ya. Saya sangat terberkati dengan kesaksian Tante. Itu mimpi saya, Tante. Di saat kalau kita kumpul di sana sini mengeluhkan anaknya begini, begitu, begini, begitu. Ketika saya menerima cinta Tuhan, itu ya jadi mimpi saya, Tante. Saya selalu membayangkan kondisi apapun, 25. Kondisi apapun, sampai nanti Tuhan kalau izinkan saya berumur panjang seperti Tante hari ini, saya tahu kita dipelihara Tuhan dengan sempurna. Kita tidak mengandalkan siapapun, baik itu anak, baik itu siapapun ya yang ada di dalam hidup kita. Karena kalau kita berjalan bersama Tuhan, percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Banyak orang ketakutan nanti kalau tua anaknya enggak beneh ya, bahasa Jawanya beneh gitu ya. Tapi saya hari ini ketika saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna, saya tidak pernah memikirkan itu. Saya juga punya mimpi itu, nanti kalau saya tua mungkin saya sudah anak-anak sudah besar, saya juga akan menghabiskan waktu seperti Tante
masuk di satu persekutuan ya, ibadah demi ibadah, saya percaya itu akan membuat kita selalu sehat jasmani dan rohani kita ya Tante ya. Karena Tuhan pasti pelihara. Sekalipun tidak ada makanan, Tante tetap ini. Tapi saya percaya Tuhan itu selalu sediakan buat Tante ya. Tante selalu sediakan. Nah, kita firman tadi mengingatkan kita bahwa kita hidup ini sedang masuk di dalam satu arena pertandingan ya. Satu arena pertandingan di mana pertandingan itu harus diselesaikan dengan satu tujuan untuk kita mendapatkan satu mahkota, untuk mendapatkan satu award ya. Dan saya diingatkan Tuhan ketika kemarin Tuhan apa yang boleh dibawakan untuk lansia di sini, Tuhan ingatkan seorang yang bertanding perlu stamina yang prima. Seorang yang bertanding untuk bisa menyelesaikan, untuk dia bisa sekalipun mungkin tidak meraih juara, tapi dia harus sampai di garis finish, dia harus sehat. Satu kunci itu harus sehat. Seseorang yang sakit tidak akan bisa menjalankan pertandingan itu dengan baik. Saya punya seorang ponakan yang hari ini dia bukan di bidang olahraga, tapi dia di bidang matematika. Kemarin dia terpilih untuk masuk di pelatnas untuk mewakili Indonesia. Nah, dia sakit. Dari situ saya diingatkan Tuhan, kalau dia sakit dia tidak bisa maksimal. Hari itu yang seharusnya dia harus mengikuti tes 1 dari 1, akhirnya dia tidak bisa maksimal. Dan akhirnya saya bilang, ayo, karena harus makan yang cukup, tidur yang cukup, sudah taruh aja 1 hari itu mungkin dikorbankan, yang penting dia sehat dan besoknya badannya dia segar, akhirnya dia bisa gitu. Nah, sakit itu yang membuat kita tidak, seorang pelari kalau kakinya sakit dia tidak akan bisa lari dengan baik, otomatis itu akan menghalangi ya. Saya percaya Bapak dan Ibu di sini adalah pribadi-pribadi yang sudah sangat cukup kenyang untuk makan makanan rohani ya Bapak Ibu. Kalaupun firman ini mungkin biar ini mengingatkan, saya percaya makanan rohani itu yang akan menyehatkan. Karena apa? Tuhan itu datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan jiwa ya. Dan jiwa inilah arena pertandingan kita. Jiwa ini menjadi arena di mana Tuhan mau membawa kita semua jiwanya untuk nanti kembali ke surga. Tapi ada pribadi di dunia yang akan terus menarik kita untuk apa? Jiwa kita ditarik untuk tidak sampai kekekalan. Ini menjadi arena pertandingan, arena perebutan. Nah, dengan siapa akan kita menaruh hidup, disitulah kita akan mendapatkannya. Hari ini saya percaya Bapak dan Ibu semuanya adalah pribadi-pribadi yang menaruh hidupnya dengan Tuhan. Karena itu haus dan lapar akan kebenaran. Dan setiap firman itu yang akan menyehatkan jiwa dan roh kita. Kalau tubuh itu bagian kita ya Bapak dan Ibu ya. Untuk apa? Hari ini kita bisa jaga dengan makanan sehat. Kita hari ini kalau sudah tahu kolesterol ya jangan makan yang berlemak-lemak ya. Itu bagian kita. Tetapi jiwa dan roh itu Tuhan sediakan makanan itu. Tapi tergantung dari bagaimana cara kita untuk menyerapnya, untuk mengambil ya. Kesakitan itu menjadi penghalang destiny. Setiap pribadi kita punya, Tuhan sudah berikan rancangan yang indah. Tuhan berikan destiny. Destiny itu adalah takdir ilahi. Takdir kita adalah menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tetapi ya, keluarga. Tapi Bapak Ibu bisa lihat, bahkan sampai tadi pagi pun ketika saya mau berangkat ke sini, saya ditelepon kanan kiri semuanya curhat. Karena apa? Karena mereka masih luka hatinya. Karena luka, dia masih ingin membagikan lukanya dengan semua orang supaya semua orang itu paham, ini loh aku. Dan dia merasa dirinya adalah orang-orang yang dilukai. Padahal tidak ada satupun yang melukai, tapi karena luka itu akhirnya dia menjadi pribadi yang sensitif. Setiap dia berkumpul dengan siapapun, akhirnya yang dia dapatkan apa? Aku disakiti. Setiap perkataan itu menggores hatinya. Setiap mungkin tidak ada yang menyambut, itu sudah menggores hatinya. Karena apa? Karena masih ada luka yang belum dibereskan. Nah, hari ini saya berharap Bapak dan Ibu semuanya sudah menjadi pribadi yang sehat. Karena destiny kita yang Tuhan inginkan adalah kita berbuah. Buah roh itu keluar dari hidup kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kasih, sukacita,
damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang Tuhan rindukan keluar dari diri kita. Tapi seseorang yang belum sehat, dia tidak akan bisa berbuah. Dia masih sibuk dengan urusan pribadinya. Bapak dan Ibu, saya ingatkan, destiny kita adalah Tuhan mau kita semua berbuah. Dan buah itu buah yang manis, yang bisa kita nikmati untuk diri sendiri, bisa dinikmati keluarga, bisa dinikmati komunitas kita, yang pasti dinikmati Tuhan. Karena Tuhan, perumpamaan tentang pohon ara, ketika pohon ara dapati tidak berbuah, akhirnya Tuhan mengutuk pohon ara. Tapi saya percaya Tuhan itu Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Tuhan mengubahkan kutuk menjadi berkat. Supaya apa? Supaya destiny Tuhan itu sampai kita semua berbuah. Ya. Nah, hari ini untuk mengingatkan saja, semoga kita semua sudah menjadi pribadi yang sehat. Tapi kalau masih ada, karena juga sepanjang kita hidup pasti ada bagian-bagian yang kadang-kadang itu masih rasa menggores ya, Bapak Ibu ya, di hati ini loh ya. Nah, saya sendiri pun sampai hari ini sering kali masih merasakan itu. Cuman bedanya ketika hari ini saya berjalan dengan Tuhan, rasa sakit itu tidak saya pelihara. Ketika ada benturan yang menggores di hati, cepat kita bereskan supaya itu tidak membuat luka yang lama. Jahitan itu kan beda dengan kalau kulit yang mulus gini ya. Jahitan bekas operasi itu seperti ini dulu bekas operasi. Ini kalau mungkin digores jaringannya juga kalau belum masih basah, digores terus dia akan berdarah lagi. Ya. Hari ini saya rindu firman hari ini saya boleh beri judul sembuh dan utuh. Karena kalau kita tidak sehat itu tadi, kita tidak akan bisa menyelesaikan pertandingan kehidupan kita. Kita akan terseok-seok, nggak bisa sampai garis akhir. Ya. Dan kalau kita tidak utuh, Tuhan itu sebenarnya sediakan berkat setiap hari. Karena di dalam doa Bapa kami kan diajarkan, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Makanan bisa jasmani dan rohani. Tapi hari ini banyak dari kita merasakan tidak cukup. Karena apa? Karena kita tidak utuh. Ketika kita menjadi bejana yang retak, kalau saya bilang orang yang sakit jiwanya ya, yang Tuhan mau selamatkan kan jiwa. Nah jiwa ini makanya terus si jahat itu terus akan mencoba untuk mengoyakkan, untuk merobek, untuk meretakkan jiwa kita supaya kita tidak menjadi bejana yang utuh. Berkat disediakan, tapi ketika bejana itu tidak utuh, otomatis selalu akan bocor, selalu akan tidak cukup. Karena itu kenapa hari-hari ini begitu banyak orang merasa menderita, begitu banyak orang yang kecewa. Kenapa ya? Baik dalam hal finansial, baik dalam hal kasih, mereka tidak pernah cukup. Karena bejananya masih retak, bejananya masih bocor. Ya, hari ini saya rindu mengajak Bapak dan Ibu mempelajari satu, apa dampaknya kalau kita tidak segera membereskan rasa sakit. Kesakitan itu akan mengubahkan seseorang. Kita pelajari dari kisah Rahel ya. Yakub dan Rahel adalah pasangan yang dipertemukan Tuhan. Rahel, Bapak dan Ibu kalau kita baca aja ya, nggak semuanya. Di Kejadian nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, nanti kita baca cuplik-cuplikannya aja. Bapak dan Ibu pasti pernah tahu ya bahwa Rahel, Yakub akhirnya lari ke rumah pamannya Laban ya, dan di sana akhirnya dia bertemu pertama kali dia bertemu dengan Rahel, dia langsung jatuh cinta. Karena Rahel itu paras eloknya, cantik, dan bukan hanya cantik parasnya tetapi cantik juga hatinya ya. Tapi dan akhirnya karena jatuh cinta dan dia mengingini untuk menikahi Rahel. Kalau kita tahu kisahnya bahwa Laban punya 2 putri, Lea dan Rahel. Lea anak pertama tapi kurang elok dan dibilang matanya tidak berseri-seri karena Lea itu suka menangis kalau diceritakan begitu ya. Tapi Rahel itu elok dan berseri-seri. Karena itu ketika berjumpa pertama kali, Yakub jatuh cinta dengan Rahel.
Tapi apa yang terjadi? Dia setia. Kalau sudah jatuh cinta, dia disuruh kerja. Oke, untuk mendapatkan Rahel, untuk menikahi Rahel, Laban bilang harus bekerja selama 7 tahun. 7 tahun itu dirasakan hanya 7 hari karena cinta. Ya. Makanya kita semua kalau dipenuhi dengan cinta, semuanya tuh kan indah ya Bapak Ibu ya. Begitu juga cinta Tuhan ketika mula-mula masuk menerobos hati kita. Semua masalah lewat, semuanya baik, semuanya indah. Karena itu jangan pernah kehilangan cinta mula-mula. Ya. 7 tahun dijalani Yakub dengan penuh kesetiaan karena cintanya kepada Rahel. Tetapi ketika pada hari pernikahan, hari itu ternyata Laban mengganti mempelai wanita dengan anak yang pertama. Ya. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, Rahel pun jatuh cinta dengan Yakub. Tetapi hari itu menjadi satu titik balik buat Rahel. Saya percaya itu Rahel hari itu mulai kesakitan. Karena hari itu impiannya untuk dia bisa menikahi sang pujaan hatinya tiba-tiba digantikan oleh ayahnya dengan semena-mena ya. Mungkin saya percaya itu tidak diajak diskusi, tidak diajak rundingan, tiba-tiba diganti, dan itu pasti membawa kesakitan yang dalam buat Rahel. Singkat cerita, Yakub akhirnya menikah dengan menerima ya, dengan dijanjikan dia akan diberikan 1 minggu kemudian, tetapi harus membayar lagi 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel, dan disepakati akhirnya mendapatkanlah keduanya ya. Tapi dari pernikahan ini cinta Yakub tetap kepada Rahel, tetapi Rahel sudah terlanjur sakit, sudah terlanjur luka hatinya hari itu. Nah, ketika akhirnya dalam pernikahan itu sebenarnya Yakub mencintai Rahel, tapi karena rasa sakit itu membuat Rahel akhirnya menjadi pribadi yang berubah ya, dari seorang yang cantik parasnya, dari seorang yang cantik hatinya, hari itu mulai timbul kecemburuan. Karena dalam perjalanan pernikahan Lea mendapatkan 4 anak laki-laki. Wah, itu menjadi satu kebanggaan ya. Sedangkan Rahel mandul. Bapak dan Ibu bisa membayangkan ya, sudah marah, cemburu, akhirnya kakaknya akhirnya mendapatkan 4 anak dan dia mandul. Lukanya semakin dalam dan dia tidak bereskan itu. Dia tidak bereskan. Akhirnya seseorang yang punya luka yang tidak cepat dibereskan, percayalah dia akan semua awalnya berjalan dengan Tuhan. Hari itu saya percaya kemarahannya itu akan memicu dia untuk mengambil keputusan-keputusan yang didasari dengan emosi. Akhirnya apa? Dia tidak bertanya sama Tuhan. Dia ambil keputusan, dia kepengen punya anak. Budaknya diberikan ke Yakub dan dikaruniai 2 anak laki-laki. Tapi itu tidak pernah bisa memuaskan Rahel. Dia terus marah dan marah ya. Dia terus marah dan marah sampai satu titik di ayat berapa ini saya tidak kelihatan. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Akhirnya Tuhan itu mendengarkan doa Rahel dan dia diberi seorang anak namanya Yusuf. Tapi hari itu bukan ucapan syukur, tetapi yang dia jawabnya, Tuhan melepaskan aibku. Tapi dia masih mengingini lagi satu anak, mengingini anak lagi. Dan kalau kita baca itu sampai akhirnya Rahel mendapatkan 1 anak lagi. Tapi saat dia melahirkan itu tidak lama kemudian dia meninggal dunia ya. Jadi seseorang yang ketika seseorang, ini salah satu cerita aja ya Bapak Ibu, ini salah satu contoh. Ketika seseorang tidak memberesi sakit hatinya, dia akan mudah mengambil keputusan yang didasari emosi. Itu seringkali akan menimbulkan luka yang baru dan luka yang baru. Nah, ketika dia mendapatkan Yusuf pun, dia bukan mengucap syukur, tapi dia bilang, ya Tuhan sudah melepaskan aibku, tapi dia masih mengingini anak lagi. Jadi sebenarnya dari bertahun-tahun dia tidak punya anak, dia diberi Tuhan, harusnya ucapan syukur yang keluar. Tapi dia tidak berhenti, dia mau tetap berkompetisi dengan kakaknya. Intinya dia harus lebih dari kakaknya, dia harus mendapat yang lebih dari kakaknya. Nah, dalam perjalanan setelah Yusuf lahir, akhirnya itu Benyamin belum lahir ya, anak yang terakhir kan Benyamin. Akhirnya Yakub memutuskan untuk membawa istri dan anak-anaknya untuk pulang ke rumah ayahnya ya. Ditanya kedua istrinya ini mau ikut, ya mau ikut.
beserta anak dan semua kekayaannya dia bawa pulang. Nah, belum berhenti karena Rahel masih punya luka, karena Rahel masih ingin dia lebih dari kakaknya. Dia masih merencanakan sesuatu lagi, yaitu dia mencuri terafim ayahnya. Jadi zaman itu setiap keluarga itu punya terafim. Terafim itu adalah patung yang dipuja ya, menjadi sesembahannya. Nah, kalau membaca kisah di bangsa Yahudi itu, jadi zaman itu terafim itu nantinya akan diberikan ke ya kalau saya tangkap itu anak sulung ya. Jadi siapapun yang akan menerima terafim itu dia akan istilahnya diberikan mandat dan kuasa begitulah. Dia akan menjadi yang paling maksudnya dia yang akan bisa menerima apa ya itu ya, yang menjadi yang sulung gitulah, menjadi semua dia yang akan menerima semua berkatnya itu di dia seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu bukan hanya Rahel, tapi dalam perjalanan dia mencuri terafim ayahnya. Karena apa? Dia mau jadi yang terutama supaya terafim itu nanti tidak jatuh di tangan kakaknya. Jadi dia ambil dengan harapan, dengan pengertiannya dia saat itu, kalau terafim dia pegang, berarti kuasa itu akan diberikan ke dia. Nah, tapi Bapak dan Ibu perhatikan, ada satu akibat. Jadi ketika terafim itu dibawa, dia dikejar sama Laban, dan Yakub kan dituduh. Tapi Laban, Tuhan bicara sendiri, jangan mengatakan apapun kepada Yakub, karena Yakub itu orang yang cinta Tuhan, dan Yakub itu tidak mau. Jadi kalau terafim, menyembah terafim itu kan menyembah berhala begitu ya. Kenapa hari itu Rahel juga tidak terus terang dengan Yakub, karena tahu kalau terus terang pasti dia tidak diizinkan, karena Yakub itu adalah pribadi yang cinta Tuhan. Jadi dia dengan sembunyi-sembunyi dia bawa terafim, ketika digeledah silakan, karena Yakub tidak merasa mengambil. Kalau ada orang yang mengambil terafim itu keluar dari mulut Yakub, karena dia tidak tahu, karena Rahel dalam lukanya yang belum sembuh, dia pengen menjadi yang lebih, akhirnya tidak terus terang dengan Yakub, dan keluarlah kutuk dari mulut Yakub. Dia bilang kalau ada pribadi orangnya yang ada pada orang itu pasti mati begitu. Itu keluar dari mulut Yakub. Nah, Bapak Ibu perhatikan, hati-hati. Ketika kita mengingini sesuatu ke kita luka, kita otomatis mengingini sesuatu yang lebih, kita menuntut sesuatu yang lebih. Akhirnya seringkali seseorang yang seperti ini berkompetisi tidak sehat, akhirnya dia menjadi pribadi yang tidak bisa terus terang, tidak bisa jujur. Yang penting dengan segala cara dia bisa mendapatkan keinginannya itu tadi ya. Nah, keluarlah kutuk dari mulut Yakub. Dan kenapa ketika dia akhirnya saya tidak ingat perjalanannya itu, akhirnya dia melahirkan anak yang terakhir yaitu Benyamin, yang waktu itu dilahirkan dengan sangat susah karena itu awalnya diberi nama Ben-Oni. Ben-Oni itu adalah putra penderitaan seperti itu. Jadi putra penderitaan, karena waktu itu sangat hebat penderitaan Rahel. Tapi untung Yakub, karena saya percaya dia cinta Tuhan, diubah nama Ben-Oni, diubah menjadi Benyamin. Bayangkan seseorang yang kesakitan dan dia tidak selesai, akhirnya memberi nama anak pun adalah yang dia ungkapkan adalah penderitaannya. Ya, dari kisah ini kita mau belajar. Ayo, kita harus sehat. Kita harus mau untuk sembuh. Luka itu akan selalu ada. Ya, luka masa lalu yang pernah kita dapatkan dari orang tua dalam perjalanan kehidupan, dari suami, dari istri, dari anak, dari komunitas, itu pasti akan sering terjadi. Tapi Bapak dan Ibu, hari ini saya ingatkan, luka itu jangan dibiarkan terus berdarah. Ya, begitu luka itu terjadi, cepat minta Tuhan. Kita punya penyembuh, sumber dari segala penyembuh, yaitu Tuhan Yesus. Saya hari ini belajar, ketika rasa itu datang, saya bilang, Tuhan ampuni saya, supaya saya bisa mengampuni orang itu. Ngobrol aja, karena kita diberikan penolong, yaitu Roh Kudus ya. Roh Kudus adalah pribadi yang lembut. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat menghargai kita. Kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus itu melakukan sesuatu dalam hidup kita, Roh Kudus sangat sangat sopan
Roh Kudus tidak akan memaksakan kehendaknya kepada kita. Tapi kita tahu kita tidak akan bisa sendiri. Kita perlu pribadi Roh Kudus untuk menolongi kita. Jadi jangan biarkan rasa sakit itu terus menguasai hidup kita. Karena Tuhan mau kita sembuh, tapi iblis mau kita sakit. Kalau kita sakit, semua rancangan Tuhan itu akan gagal. Kalau kita sakit, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak bisa produktif. Kita tidak akan menjadi pribadi yang tidak akan bisa menyelesaikan garis akhir kehidupan kita. Kita tidak akan sampai ke destiny yang Tuhan sudah rancangkan. Ya, Tuhan hari ini memberikan amanat agung untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku. Bagaimana kita bisa keluar menjalankan amanat agung kalau di sini kita terus masih kesakitan. Ketika kita diutus keluar, biar setiap orang itu melihat Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita sakit, orang lain nggak bisa lihat Kristus. Orang lain cuma melihat sakitnya kita, melihat kecewanya kita. Dan itu percaya Bapak Ibu, itu menjadi virus yang sampai hari ini, pandemi COVID-19 sudah selesai 2-3 tahun ini. Tapi virus sakit hati itu sampai hari ini belum selesai. Pandemi sakit hati itu belum selesai sampai hari ini. Kita sudah diberikan obatnya, yaitu firman Tuhan. Kita sudah diberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong. Dimulai dari kita. Ayo kita selesaikan pandemi sakit hati itu, dimulai dari kita. Kita mulai tawarkan cinta Tuhan, biar hidup kita dipenuhi dengan cinta Tuhan, supaya siapapun yang ada di sekitar kita, sekalipun mereka, saya selalu bilang begini, firman Tuhan itu seperti pedang ya, yang akan memisahkan roh dan jiwa. Nah, dulu saya tidak ngerti, sekarang saya ngerti. Jadi kenapa ya Tuhan maksudnya memisahkan roh dan jiwa? Karena di dalam roh itu semuanya murni dari Tuhan, tapi jiwa itu berisi kehendak, perasaan kita ya. Kalau perasaan kita ini tercemar, ya, terus kita pelayanan dengan roh Tuhan, ya makanya kan dibilang juga ada juga hamba-hamba Tuhan yang sudah membangkitkan orang mati, sudah mengusir setan dalam namaku, bahkan sampai membangkitkan orang mati, tapi akhirnya Tuhan nggak kenal, karena semuanya itu untuk kemegahan dirinya, karena dia belum selesai, karena dia masih ingin bukan Tuhan yang dimegahkan, tapi dia masih butuh pengakuan. Salah satu bentuk rasa sakit itu adalah kita mau diakui. Ketika kita tidak mendapatkan pengakuan, kita rasa sakit. Gak diuangnya kita sakit ya. Kalau kita cukup, kalau kita penuh ya, kita di dalam satu komunitas, saya percaya kapasitas setiap orang itu terbatas. Pak Ong yang saya acungi jempol bisa melayani Bapak dan Ibu sampai hari ini, pasti ada keterbatasan. Mungkin 10 orang disapa, pas yang ke-11 Pak Ong tak lagi mikir apa. Nah itu sudah sakit ya. Ini diajak, mobilnya tidak cukup mungkin ya. Oke, yang diajak ini aja, yang ini nggak diajak, sudah sakit. Saya percaya itu terjadi dimanapun ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu sehat, Bapak dan Ibu akan berpikir yang jernih ya, percaya. Saya tuh selalu percaya gini. Ketika saya sudah punya rencana, tiba-tiba, oh kok enggak bisa. Saya percaya Tuhan itu sedang menghindarkan kita dari segala sesuatu. Apapun saya percaya itu rancangan Tuhan sempurna kok. Saya biasa misalkan ini, biasa di garis depan, tiba-tiba saya ditinggal. Dulu saya sakit, saya merasa enggak diwongi gitu ya. Aku ditinggal, enggak dikabari gitu. Tapi saya gini, beri kesempatan buat semua adik-adik. Pasti ada rancangan Tuhan. Ternyata apa? Ada hal lain yang Tuhan yang boleh saya kerjakan. Kalau saya ikut rombongan ini, apa yang Tuhan rancangkan di jiwa ini tidak terjadi. Dan itu seringkali seperti itu. Mari, saya mau ingatkan Bapak dan Ibu menjadi pribadi yang sehat. Kalau Bapak dan Ibu sehat, contohnya nih, sehat secara fisik. Hari ini kalau lihat seperti ini, kalau kita menjadi pribadi yang sakit-sakitan, saya percaya saya nggak sampai di sini. Saya milih di rumah daripada kehujanan. Tapi karena sehat, saya percaya Tuhan, hujan air aja tidak masalah. Saya bisa sampai di sini supaya saya bisa membagikan firman Tuhan. Nah, mari Bapak dan Ibu ingat firman hari ini. Kesakitan itu akan mengubahkan seseorang. Tuhan menciptakan kita dalam rancangan yang sempurna. Bahkan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Iblis akan terus merusak gambar diri kita. Kalau kita izinkan iblis mengambil alih hidup kita, kita akan berubah jadi monster lagi.
dari seorang yang baik hati, dari seorang yang elok paras dan hatinya. Karena sakit, dia akhirnya menjadi orang yang suka mengutuk, orang yang suka mengumpat. Bahkan lihat, kalau seseorang yang belum sembuh, wajahnya sekalipun dia mungkin didandani seperti apa, tapi ada pancaran-pancaran kan ngeri, serem ya saya kalau lihat kalau orang sakit hati, sekalipun dia berdandan seperti apa, dia punya satu pancaran yang menyeramkan. Karena hati kita bukan tempatnya iblis, hati kita bukan tempatnya si jahat ya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan ya. Hari ini Tuhan berikan kita hati untuk kita jaga. Kita diberi wewenang sama Tuhan untuk menjaga hati kita. Nah, sebagai pribadi yang diberi wewenang sama Tuhan, jangan izinkan iblis memasukkan apapun di dalam hidup kita yang membuat kita kesakitan. Tapi izinkan Roh Kudus untuk membawa semua kebaikan dan kebenarannya. Sakit menjalankan kebenaran itu Bapak dan Ibu. Bahkan kalau kita mengikuti perintah Tuhan ya, ditampar pipi kanan suruh berikan pipi kiri. Ayo siapa yang mampu, seperti itu ya. Tapi itulah yang Tuhan mau ya. Intinya sekalipun kita tidak, ketika kita ditampar pipi kanan mungkin ya, tapi kita belum sampai ditampar. Ini ini ilustrasi aja ya. Kalaupun kita belum bisa memberikan pipi kiri kita, diam aja. Nggak usah dibalas, nggak usah diladeni ya. Tapi minimal bawa dia dalam doa. Saya diingatkan Tuhan, saya kemarin ketemu dengan seorang mentor yang mengingatkan saya ketika punya cinta mula-mula, saya ingat ada pribadi yang terus pokoknya ya, saya waktu itu rapuh sih ya, karena saya itu pribadi yang sakit dan rapuh ya. Jadi perkataan apapun membuat saya sakit. Tapi ketika saya mulai terima cinta mula-mula Tuhan, saya mulai doakan. Saya ingat Tuhan bicara begini, sejahat apapun orang itu, kalau engkau punya lutut untuk orang itu, aku percaya ada anugerah Tuhan yang nyampe lewat hidupmu begitu. Tapi dalam perjalanan itu tidak mudah ya Bapak Ibu. Seringkali kita lupa. Banyak masalah terjadi, banyak benturan di sana sini terjadi. Akhirnya saya lupa, nggak pernah mendoakan orang. Akhirnya ya doa-doa yang global begitu tetap ya. Tapi ketika ada pribadi yang terus rasanya dipakai si iblis untuk menghancurkan kita gitu ya, saya lupa untuk berdoa. Tapi kemarin saya diingatkan, ya Tuhan, ketika kita mulai berdoa dan sesuatu yang keluar dari hidup kita untuk orang itu, dan saya percaya ketika sesuatu dikeluarkan, karena Tuhan mau kita menjadi mata air kehidupan. Ketika mata air hidup ini mengalir aliran air kehidupan, yaitu firman Tuhan, minimal kita doakan, Tuhan terus gantikan yang baru, dan ini akan terus menjadi jernih. Tapi ketika mata air ini kita diamkan, dan yang lain yang masuk ini akan menjadi keruh, mata air kehidupan kita akan menjadi keruh. Saya diingatkan, saya mulai berdoa. Kemarin saya cuma bertahan supaya apa? Saya tidak marah, supaya saya tidak usah bales, supaya ya sudah, akhirnya menjadi pribadi yang stuck. Kalau kita stuck itu pun menurut mentor ini itu juga dosa. Kamu nggak kreatif, kamu nggak produktif katanya gitu. Ya, saya diingatkan mulai hari ini Bapak Ibu. Kalau saya kemarin diingatkan, hari ini saya bagikan. Ketika ada sesuatu yang menggores hati itu, jangan biarkan itu membuat luka yang baru di dalam hidup itu. Mulai doakan dalam hati. Kalau sudah bisa, mulai peluk dia. Atau mungkin kan Tuhan bilang, kita pun diberi kesempatan untuk menegur ya, menegur dengan kasih. Kalau ada kesempatan ketika kita sudah beres, saya percaya setiap teguran itu adalah kasih, dan itu akan menembus jiwanya, dan kasih itu akan sampai juga ke orang tersebut ya. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu apapun ya, saya nggak tahu, tapi kalau hari ini Tuhan taruh itu di dalam hidup saya untuk saya bisa bagikan di tempat ini, Tuhan mau kita semua menjadi pribadi yang utuh dan sembuh dan utuh untuk menerima setiap janji Tuhan. Karena firman Tuhan dari awal sampai akhir ini adalah janji. Kenapa kita tidak bisa menikmati janji? Karena kita menjadi bejana yang tidak utuh. Hari ini jadilah bejana yang utuh, supaya setiap anugerah Tuhan itu masuk secara utuh di dalam hidup kita. Saya senang sekali Tante, sampai hari ini Tante tidak pernah lepas dari Tuhan. Perkataan yang keluar itu dari perbendaharaan hati. Saya percaya hidup Tante ini cuma Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Karena itu Tante tidak pernah kesakitan ya Tante ya. Sudah sembuh ya Tante. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Orang yang sakit
dikasih berkat pun tidak bisa menikmati, semua rasanya nggak enak. Tetapi orang yang sembuh dikasih makanan sedikit aja, terima kasih Amin. Tuhan. Ya, mungkin saya tidak perpanjang firman Tuhan. Nikmati ya Bapak dan Ibu untuk setiap firman yang diberikan, karena itu makanan rohani yang akan menguatkan jiwa dan roh kita. Dan nikmati dengan jiwa, tubuh, jiwa, dan roh yang sehat, supaya setiap makanan yang diberikan Tuhan itu menjadi menu kita. Setiap kita menerima, kita nikmati dan menjadikan itu sehat. Kita bisa menyerap semuanya dengan kondisi yang sehat. Kalau sakit kita tidak akan pernah bisa menikmati. Bahkan itu akan tambah menyakiti karena sakit ya. Oh, itu buat aku ya. Begitulah kalau orang yang sakit ya. Tuhan mau kita dikembalikan ke rancangan yang semula karena Tuhan merancangkan kita segambar dan serupa dengan Dia. Jangan pernah mau jadi monster. Karena kalau kita izinkan iblis yang ambil alih hidup kita, kita diubahkan menjadi monster. Ya. Monster yang terus mengeluh, terus kecewa, terus mengatakan orang ini begitu, orang ini begitu. Hari ini, ayo izinkan Roh Kudus untuk mencongkel saya selalu kalau berdoa. Tuhan, kadang-kadang kita itu sudah nggak tahu, kita merasa sudah beres, tapi ketika ada rasa sering percaya itu masih belum beres. Ya, kita boleh tutup mata, kita minta Roh Kudus malam hari ini. Bapak dan Ibu masing-masing berurusan dengan Tuhan. Kalau Bapak dan Ibu mau sembuh hari ini, izinkan Roh Kudus bahkan mencongkel sampai kedalaman hati Ibu. Bapak dan Ibu yang mungkin hari ini sudah tidak bisa kita merasa sudah beres, tapi izinkan Roh Kudus. Roh Kudus yang tahu sampai kedalaman hati Ibu. Setiap trauma-trauma, setiap rasa sakit yang pernah ditanamkan mungkin itu oleh orang tua, oleh pemimpin-pemimpin kita, oleh siapapun yang ada di dalam hidup kita, izinkan untuk Roh Kudus ambil itu, dan izinkan Roh Kudus untuk memulihkan, menyembuhkan. Karena menjelang kedatangannya yang kedua kalinya, janji Tuhan, Dia akan memulihkan segala sesuatunya. Biar malam hari ini setiap pribadi berurusan dengan Roh Kudus, dengan pribadi Tuhan Yesus sendiri yang sudah mati di kayu salib, mencurahkan darahnya buat kita, supaya kita dibebaskan dari dosa, supaya kelak kita bisa bersama-sama di surga yang mulia. Jangan pernah ada yang tertinggal karena sakit, tidak bisa menyelesaikan pertandingan kehidupannya. Tapi hari ini ketika firman ini Bapak dan Ibu dengarkan, Tuhan mau kita sembuh, supaya kita selesai sampai garis finish, semuanya selesai dengan baik, dengan kuat, sampai apa yang menjadi rancangan Tuhan itu genap di dalam hidup kita. Pulang dari tempat ini, Bapak dan Ibu terus berurusan dengan pribadi Roh Kudus. Setiap yang menyakitkan itu datang, bawa dia di hadapan Tuhan. Karena kita tidak akan pernah mampu, tetapi Tuhan mampu untuk menyelesaikan semuanya itu. Jadilah pribadi yang sembuh dan utuh. Untuk setiap anugerah Tuhan akan Bapak dan Ibu terima dengan utuh. Semua janjinya itu digenapi, tidak ada yang tercuri dan tercecer lagi. Semuanya Bapak dan Ibu terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur untuk makanan rohani malam hari ini Tuhan. Biar kami menjadi pribadi yang sehat, untuk menikmati setiap menu apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Karena semuanya itu baik untuk roh, jiwa, dan tubuh kami. Karena pemeliharaanmu sempurna atas kami. Terus Engkau memberkati Bapak dan Ibu di tempat ini Tuhan. Usia tua tidak menghalangi Bapak dan Ibu untuk terus menikmati perjalanan bersama Tuhan dengan garis akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk berkat firman yang begitu menguatkan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami dari surga,
Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bisa berkumpul di sini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuliakan dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan berkat rohani yang disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, sangat baik firman Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau selalu mengasihi umat-Nya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Ya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan untuk kelancaran persekutuan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami bila kami kurang fokus ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami naikkan. Haleluya, amin. Citamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Mari kita siapkan untuk syafaat. Mari kita tunduk kepada Tuhan yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Kita akan berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih-Mu yang besar kepada kami yang berdosa. Kami yakin Tuhan, Engkau sudah menebus kami dari lumpur dosa, dan Engkau jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar pada sore hari ini ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, dan Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, supaya boleh disampaikan kepada umat-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Engkau menyediakan mahkota yang kekal itu Tuhan, di tengah-tengah pertandingan iman kami ya Tuhan. Kami harus bertanding Tuhan sampai garis akhir itu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau menyediakan mahkota yang kekal itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan, dan Engkau sendiri akan memakai sisa hidupnya menjadi saluran berkat untuk umat-Mu Tuhan, dimanapun beliau berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Wijaya juga Tuhan,
yang telah menyediakan rumah ini untuk beribadah kepadamu, menyediakan sarana-sarana yang diperlukan juga untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati keluarga Bapak Wijaya Tuhan. Terlebih Engkau urapi dengan urapan yang dari surga ya Tuhan, supaya pelayanan beliau Tuhan tidak sia-sia Tuhan, tetapi benar-benar boleh menjadikan berkat bagi kami umat-Mu Tuhan. Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, dan Engkau sendiri yang akan memakai kehidupan keluarga ini ya Tuhan menjadi berkat Tuhan, di mana nama-Mu boleh dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana Engkau telah tetapkan kami berada dalam negara ini. Engkau berkati negara ini Tuhan dengan jiwa-jiwa yang mengenal akan Engkau. Engkau curahkan hujan keselamatan, Engkau curahkan hujan pertobatan, hingga banyak jiwa boleh berkenan di hadapan-Mu. Bila Engkau datang kedua kali Tuhan, kami boleh melihat Engkau yang mengasihi kami ya Tuhan, dan Engkau yang akan memanggil kami satu persatu untuk menerima hadiah yang Engkau sudah sediakan bagi kami ya Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal yang Engkau janjikan kepada kami, supaya sementara kami berada dalam dunia yang fana ini, kami tidak mencari perkara-perkara dunia, tapi kami mau duduk diam, mencari firman-Mu, mencari Engkau yang mengasihi kami, dan bertekuk lutut di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan Bapak Presiden kami beserta seluruh stafnya, seluruh bawahannya Tuhan, sampai kepada Bapak atau Ibu wakil-wakilnya, sampai RT RW setempat dimanapun pemerintahan ini dilakukan. Engkau akan berkati dan istimewa, Engkau memberikan hati yang takut kepadamu, supaya mereka boleh mengenal bahwa satu kali kami sekalian akan menghadap pengadilan yang Engkau sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, dimanapun hamba-Mu memberitakan kabar kesukaan itu, kabar keselamatan itu, dan Engkau tolong Tuhan, dan Engkau memberkatinya. Engkau berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang saat ini mendapat tekanan-tekanan, bahkan mereka yang masuk penjara. Engkau tolong ya Tuhan, berikan kesetiaan ya Tuhan, supaya mereka boleh bertahan sampai Engkau menentukan apa yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, yang dalam susah. Engkau yang akan menjamah setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu yang mengharapkan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah imam besar kami, dan Engkau yang akan menjawab seluruh doa kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mungkin ada pengumuman yang disampaikan. Saya serahkan ke Tante Endang. Shalom. Saya akan menginfokan mengenai
mengenai camp JIG ke Blitar. Hari ini mulai kemarin Senin kita tutup pendaftaran. Satu pendaftaran JIG tertutup. Yang mendaftar 20 orang bersama jemaat dari Blitar 80 orang, jadi 100. Kita berangkat pukul 8 pakai mobil Pak Bagong, nginep, jemaat siap pukul 07. Ada pendaftaran penjemputan Kamis tanggal 20 sampai Jumat 21 Maret. Pukul Jumat itu jam setengah 12 sampai Malang jam 1. Pulang langsung istirahat, persiapan ibadah ke Kojun. Pukul 5 jemaat dijemput pukul 3. Dan ini ada pengumuman dari ini mengenai Shalom Bapak Ibu semua. Ini camp di Blitar. Saya mohon Bapak Ibu sebelum berangkat sarapan. 1, jangan khawatir, ada snack, juga ada nasi bakar untuk kita dalam perjalanan ke Blitar. Jangan lupa bawa minum sendiri. Juga saya harap kalau di sana kita tuh harus tertib ya. Kita kan lansia, kita di tempatnya orang, jadi kita tuh ada gimana sopan santunnya, ojo gusa-gusu. Terus juga itu jangan lupa untuk Bapak Ibu semuanya ada obat dibawa, punya sakit apa dibawa. Soalnya kita nggak bisa nanggung seandainya ada apa-apa. Soalnya Bapak kan tahu juga Bapak Ibu, oh aku darah tinggi, aku kencing manis, seperti itu. Juga di sana itu kita harus tertib ya. Juga kalau jangan suka, maaf, opo iku jangan malu ya. Kita malamnya itu prasmanan, jadi kita nunggu apa-apa. Biar yang dari berita dulu, baru sudah selesai di JIG. Saya mohon Bapak Ibu, jadi jangan merasa tersinggung dengan kata-kata saya. Ini kita jaga JIG itu bisa tertib. Walaupun lansia, kita masih bisa dibenahi yang baik, teratur. Gitu ya. Terus untuk yang belum bayar, saya rasa terakhir tanggal 19. Jangan bawa baju banyak-banyak. Kita nginep hanya semalam. Kalau rasanya biasa pakai kaos kaki, pakai mantel, bawa aja. Gitu ya. Jangan lupa saya pesennya tertib. Jadi kita tidak usah kemana-mana. Satu tujuan, satu arah. Jadi kesannya baik. Makasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih terutama kepada Evangelis Beling ya. Kita semua dapat teguran hari ini. Saya yakin bukan kita saling menuduh, pasti pribadi lepas pribadi tidak akan luput dari namanya sakit hati. Yang berdiri di sini pun ya pernah sakit hati. Bahkan yang menyampaikan firman tadi pun juga mengakui pernah sakit hati. Ini waktunya. Bukan satu kebetulan firman disampaikan terus langsung terkena pada pribadi lepas pribadi. Tapi coba kita renungkan. Saya yakin setiap pribadi lepas pribadi sekecil apapun pasti kita pernah mengalami namanya sakit hati. Entah itu perkara besar, entah itu perkara kecil. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita harus mengakui, kita harus jujur kepada Tuhan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Firman hari ini diingatkan bahwa kalau pribadi lepas pribadi sampai hari ini tetap menaruh rasa sakit hatimu di dalam dirimu, kita akan dijauhkan dari berkat. Kita akan terombang-ambing. Kita akan merasa tidak tenang. Kita akan seakan-akan aku mau jalan ini gimana? Hamba Tuhan sudah mengingatkan, ini suara dari Tuhan. Saya pun sekali lagi juga pernah mengalami.
sakit yang mungkin tidak bisa hilang, bahkan sosok wajah yang mungkin menghampiri di sekilas pandangan kita, itu benar-benar menyakitkan. Tapi hari ini kita diingatkan, ayo kita lebih lagi mengerti arti firman ini untuk melepaskan pengampunan. Karena salah satu dari mujizat yang akan terima, selalu saya bilang, kita sudah intim sama Tuhan karena Dia pemberi mujizat. Kita sudah melakukan firman, kita merenungkan, baca tiap hari, melakukan. Tapi ada satu yang akan menghambat mujizat kita, bahkan akan menghambat berkat yang akan turun buat kita, yaitu melepaskan pengampunan. Mari saya undang untuk jemaat semua tutup mata. Saya undang untuk Evangelis Welling untuk maju ke depan. Saya undang untuk jemaat tutup mata. Kita mengingat semua kesalahan seseorang. Mungkin kita benci kepada salah satu teman, rekan sepelayanan, mungkin saudara, mungkin anak, mungkin cucu, mungkin suami, mungkin saudara. Bahwa hari ini mungkin kau sakit hati, kau disepelekan, engkau tidak dihiraukan, mungkin kau dicaci maki, mungkin kau difitnah. Hari ini bukan satu kebetulan. Bawa hanya kepada Tuhan. Terus ingat terus, siapa yang menyakitimu, siapa yang membuat hatimu goyah, semua bawa hati, terus bawa hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini anakmu Tuhan, ini jemaatmu Tuhan. Hari ini Tuhan, dengan membawa hati dan iman ini Tuhan, dengan mengakui dengan jujur Tuhan, dengan membawa rasa sakit hati ini Tuhan, ini anakmu, ini jemaatmu menghadap kepadamu Tuhan. Tolong Tuhan, setiap pribadi hari ini Tuhan, untuk melepaskan pengampunan. Mari saya undang buat jemaat yang mungkin hari ini mengalami sakit hati kepada seseorang, bawa sama Tuhan. Jangan bawa egomu, jangan bawa kekuatan hatimu, tapi bawa kelemahan hatimu, bawa imanmu. Silakan maju ke depan. Nanti dibantu dengan Evangelis Welling untuk sama-sama berdoa. Lepaskan. Kamu sama siapapun lepaskan. Sakit hatimu kepada siapapun lepaskan. Saat ini harus ada kejujuran. Mungkin kamu kaku, aku gak bisa memberikan pengampunan Tuhan, aku suka sakit, teramat sakit hati ini Tuhan. Mari saya undang, jangan kuatkan hatimu. Cepat maju. Saya yakin Roh Kudus hadir di tempat ini akan menjamah pribadi lepas pribadi, akan memberikan suatu kelegaan, akan memberikan suatu ketenangan. Kiranya Tuhan, pelepasan kesakitan ini Tuhan akan terjadi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya undang untuk jemaat yang kiranya hari ini merasakan, aku tidak mau memberikan maaf, hati ini terasa sakit sudah. Hari ini bawa, menghadap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan melawat, Tuhan akan berikan kelegaan, Tuhan akan berikan hati untuk pengampunan. Bawa hatimu. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan,
dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Lewat Roh Kudus akan menjamah pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya sakit hati ini akan Kau buang Tuhan, akan Engkau lepaskan jauh Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau akan menyertai kami semua Tuhan, untuk memberikan pengampunan kepada siapapun Tuhan, kepada mereka yang menyakiti, kepada mereka yang memfitnah, kepada mereka yang membicarakan tidak benar tentang kita. Bawa hatimu, bawa imanmu, minta menghadap sama Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan kebenaran. Kita tidak perlu mencari kebenaran, kita tidak perlu menghakimi, menyalahkan sesama kita, tapi
dengan membawa hati dan iman kita fokus kepada Tuhan, percaya Tuhan akan menyatakan kebenaran. Tuhan adalah Tuhan yang bijak, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia akan mengerti segala sakitmu, Tuhan akan mengerti segala keluh kesahmu. Dan pada hari ini Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan ketenangan, dan engkau akan dengan tulus melepaskan pengampunan. Dan yakini dengan satu tindakan kita melepaskan pengampunan, mujizat akan terjadi, berkat-berkat akan turun buat kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Tetap semua jemaat merenung menjadi berkat yang indah firman hari ini untuk kita bawa pulang, untuk mungkin kita bisa sharing kepada rekan-rekan kita, memberikan satu kesaksian bahwa memberikan pengampunan pada setiap mereka yang menyakiti kita, kita akan memperoleh kelegaan. Kita akan akan diberi satu berkat yang luar biasa oleh Tuhan. Terlebih yakin dan percaya mujizat akan terjadi pribadi lepas pribadi. Ya, terima kasih Evangelis Welling, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, pengumuman tadi sudah tegas ya, sudah mengerti semua ya. Kiranya nanti pengumuman ini akan membawa kita satu kesuksesan melayani, kelancaran, terlebih nanti nama Tuhan yang dimuliakan. Mungkin dari satu sisi rekan-rekan kita mungkin ngomong ngapain sih acara ini, ada apa sih acara ini. Ya nanti kita tunjukkan bahwa di sana nanti akan kita rasakan, oh melayani itu seperti ini, berkumpul dengan para lansia di daerah, mungkin dianggap desa ya, kita bisa kumpul nanti. Terlebih lagi nanti kita bisa memberkati. Ini satu teladan yang sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kosasi juga Ibu Bin. Terlebih lagi buat pelayan-pelayan JIGS Tokam yang saya bisa omong sangat luar biasa, punya ide. Mereka tidak lagi bikin acara tentang baksos dengan basar dan lain-lain, cukup memberikan hadiah dengan membungkus apa yang mau kita berkatkan ke sana, apa yang mau kita berikan ke sana, itu langsung tanpa ada acara-acara lainnya. Oke, saya rasa sudah mengerti ya. Jangan lupa nanti di Kojun tanggal 21 hari Jumat. Jadi nanti setelah pulang dari Malang sini jam 1 sudah tidur istirahat ya, nanti bangun siap-siap untuk dijemput jam 3 ya. Cukup kan tidur 2 jam? Apa mau tambah 3 jam, 4 jam, 5 jam? Apa sekalian tidur, nggak usah bangun? Ya, sudah siap ya untuk ikut camp ya. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Evangelis Welling. Kiranya berkat yang disampaikan akan menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga aku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya.
dunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Ya, firman hari ini kiranya akan menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan remah dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kiranya Roh Kudus hari ini lewat doanya Evangelis Welly akan membawa pribadi lepas pribadi, terkhusus akan melepaskan suatu pengampunan. Buang rasa sakitmu kepada siapapun, bawa kepada Tuhan. Ingat, setelah kita melepaskan pengampunan, berkat akan turun akan pribadi lepas pribadi. Kiranya berkat ini menjadi berkat yang ringan untuk kita bawa pulang jadi remah kehidupan pribadi lepas pribadi. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Dialah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatanmu, buat penyertaanmu, buat kasihmu yang sempurna Tuhan sampai hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan terima kasih buat lawatanmu di ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mujizat terjadi hari ini, pertobatan terjadi Tuhan hari ini Tuhan, pelepasan pengampunan terjadi hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan saya berdoa buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat terindah untuk kita bawa pulang jadi remah pribadi lepas pribadi. Tuhan saya juga berdoa buat Evangelis Welling Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan, Engkau turunkan hikmat-hikmat dahsyat dari-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau lindungi, Engkau berikan kesehatan yang luar biasa, Engkau berkati dalam pekerjaannya Tuhan. Terkhusus Tuhan akan Engkau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, kini rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ayo foto dulu, ayo. Foto dulu. Foto dulu. Ya. Ayo, maju. Iya, jangan ketinggalan lagi. Iya, udah basah lagi bajunya. Untung ketinggalan, karena bajunya basah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. JG Stokam Diberkati. JG Stokam Memberkati. JG Stokam Saling